Pagi pun menjelang. Di awal perjalanan, meski sambil bersanda gurau, mereka kerap melihat sesuatu yang janggal. Akan tetapi lagi-lagi mereka berusaha untuk menghiraukannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ita kerasukan. Sosok itu berkata, Orang ini harus turun. Saya tidak mau tempat saya menjadi kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama di channel Rama 1406. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah horor sekaligus sedih seorang pendaki Gunung Gede Pangrango tentang sahabatnya yang tak ingin pulang. Sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar lebih baik dan lebih maju. Kalau sudah, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Kisah horor sekaligus sedih ini dialami langsung oleh seorang perempuan bernama Maya saat dirinya melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango pada tahun 2007 silam. Saat Maya dan sahabatnya berada di kawasan Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango, sahabatnya tidak mau pulang dan malah betah berada di sana. Cerita diawali dengan keberangkatan mereka pada tanggal 4 Juli 2007. Pukul 12 malam dan sampai di base camp di Cibodas sekitar pukul 3 pagi. Ketika hendak beristirahat, teman Maya yang bernama Ita merasa sesuatu pada tubuhnya. Ternyata Ita datang bulan, dan dari sinilah keanehan-keanehan itu dimulai. Setelah mengetahui itu, Maya sempat mengajak Ita untuk pulang saja, karena takut terjadi sesuatu pada saat pendakian. Namun Ita bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Ita di kamar mandi dan akan tidur, sahabatnya ini kerap melihat penampakan sosok hitam besar bermata merah selalu mengikutinya. Namun ia memaksakan diri untuk tetap tidur. Pagi pun menjelang. Di awal perjalanan, meski sambil bersanda gurau, mereka kerap melihat sesuatu yang janggal. Akan tetapi lagi-lagi mereka berusaha untuk menghiraukannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ita kerasukan. Sosok itu berkata, Orang ini harus turun. Saya tidak mau tempat saya menjadi kotor. Sontak mereka pun ketakutan saat mendengarnya. Namun ketika Ita sadar dan diajak untuk pulang, Ita bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Ita sudah terlihat tidak seperti dirinya biasa. Dari sini Maya dan kakaknya sudah meyakini bahwa sahabatnya sudah dirasuki sosok lain. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan terpaksa sambil menjaga Ita, mereka pun melanjutkan perjalanannya, yang kerap kali terus menemui hal-hal gaib. Akhirnya setelah penuh perjuangan, mereka pun sampai di Surya Kencana sekitar pukul 8 malam. Kemudian ketika rombongan Maya baru selesai mendirikan tenda, tiba-tiba badan Ita menggigil dan ia kehilangan kesadaran. Anehnya, darah menstruasi Ita terus keluar seperti air hingga membasahi celananya. Bahkan ia menggigil dengan kencang sampai tenda pun bergoyang tak keruan. Maya juga meminta bantuan pada pendaki lain yang juga sudah mendirikan tenda di tempat itu. Mereka sempat dibantu oleh pendaki yang sudah bapak-bapak. Rombongan bapak-bapak itu mendirikan 2 tenda di depan tenda Maya. Mereka terus membantu dan selalu mengingatkan Maya dan rombongannya untuk tetap tenang dan jangan lupa terus mendoakan Ita. Badan Ita terus menggigil sampai pukul 5 pagi. Maya dan teman-temannya tidak sempat tidur sampai subuh karena menjaga Ita. Namun anehnya, ketika melihat keluar tenda, 2 tenda bapak-bapak yang menolong mereka sudah hilang. Padahal ketika Maya dan teman-temannya terjaga semalam, mereka sama sekali tidak mendengar orang membersihkan tenda. Menjelang pagi, kondisi Ita sudah semakin membaik. Ita sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Namun anehnya, setelah berdoa sebelum memulai perjalanan, Ita malah berkata kalau dia merasa betah berada di Surya Kencana dan tidak ingin pulang. Ita berkata tempat itu adalah tempat temannya.
Kemudian ia juga mengatakan jika nanti Maya merindukannya, Maya harus datang ke tempat ini lagi untuk menemuinya. Maya tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Kemudian Maya pun tak memperpanjangnya. Mereka lalu membawa Ita turun melalui jalur Gunung Putri. Sepanjang jalan Ita terus saja menceritakan hal-hal yang aneh. Ia bercerita melihat ada desa di sepanjang perjalanan mereka turun. Maya pun sempat mengalami hal gaib ketika turun. Maya sempat tak sadarkan diri dan merasa dirinya ditarik ke dimensi lain. Hingga akhirnya dia bisa kembali sadar. Kemudian Maya dan rombongan sebisa mungkin berusaha fokus pada perjalanan turun ini agar bisa segera sampai ke bawah. Dan akhirnya mereka pun sampai di bawah, lalu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Tak sampai di situ, kejadian mistis terus melanjutkan hingga mereka sampai di rumah. Orang tua Maya melihat Maya dan kakaknya pulang lewat jalan belakang dan sedang mencuci kaki, padahal saat itu Maya masih di perjalanan. Tak lama dari situ Maya dan kakaknya pulang lewat jalan depan. Sontak keluarganya pun merasa keheranan. Lantas siapa orang yang tadi ada di belakang? Kemudian ketika Ita sampai di rumahnya, pada malam hari dia menunjukkan gelagat yang aneh. Ita menjadi tak terkendali. Dia menarik-narik rambut dan kukunya sendiri hingga terlepas. Hal ini membuat keluarganya bingung. Kemudian mereka membawa Ita ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Ita mengamuk sehingga kedua tangannya harus diikat. Ita dirawat di rumah sakit selama 7 hari, hingga akhirnya Ita pun wafat. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Jika kalian menyukai channel ini, silakan kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Rama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.